Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjelaskan bagaimana melakukan pemeriksaan fisik pada anak, bisa anak usia bayi dan anak usia balita. Tujuan dari pemeriksaan fisik ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan pertumbuhan fisik pada anak dan untuk mengetahui apakah ada masalah pertumbuhan yang dialami oleh anak. Nah, dalam pemeriksaan kepada anak, kita harus libatkan orang tua karena anak adalah individu yang masih tergantung dengan orang tua, dan jika dengan perawat akan mengalami kesulitan, makanya kita akan menggunakan bantuan orang tua untuk menemani selama pemeriksaan pada anak. Dalam prosesnya tetap melakukan komunikasi kepada anak, kemudian komunikasi kepada orang tua atau kepada ibunya, dan juga kalau perlu kita akan memberikan mainan supaya anak tidak merasa cemas pada saat dilakukan pemeriksaan. Bahkan jika perlu, kita minta anak untuk memegang peralatan-peralatan yang akan kita gunakan dalam pemeriksaan. Berikut langkah-langkah yang akan kita lakukan pada pemeriksaan anak. Sebelumnya kita cek catatan medis anak ya, kemudian kita siapkan peralatannya. Baik, alat-alat yang kita perlukan untuk pemeriksaan fisik pada anak, pertama adalah tensimeter. Tensimeter yang kita gunakan adalah tensimeter anak, ya, kemudian termometer, ya, kemudian stetoskop, kemudian ini adalah oftalmoskop untuk pemeriksaan mata, ya, dan pastikan pencahayaannya ada, ya. Kemudian ini otoskop. Nah, otoskop ini untuk pemeriksaan telinga, ya, dan pastikan juga cahayanya muncul, ya. Kemudian meteran untuk mengukur lingkar kepala, dada, ya, panjang badan bayi, ya, kemudian lingkar perut. Kemudian ini untuk mengukur lila, ya. Kemudian kasah jika diperlukan. Kemudian di dalam bak instrumen ini ada pen light, ya, pen light, kemudian ada garpu tala. Selanjutnya ada timbangan, dan untuk mengukur tinggi badan kita bisa menggunakan pengukur tinggi badan atau mikrotoys. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu. Ada yang bisa dibantu? Ini mau meriksa anak saya, Bu. Oh iya, Arsi ya. Siapa namanya? Arsi. Arsi, pintar Arsi ya. Umur berapa ya, Bu? 2 tahun 4 bulan. Oh, 2 tahun 4 bulan. Iya. Apa keluhannya sekarang? Batuk pilek, Bu. Oh, batuk pilek ya. Nanti kita periksa aja secara keseluruhan ya. Iya. Namanya pemeriksaan fisik pada anak. Nah, tujuannya supaya kita tahu ya ada masalah apa tidak pada pertumbuhan dan bagian tubuh anaknya ya. Iya, Bu. Nah, Ibu bersedia? Bersedia. Oke. Arsi, Arsi mau? kenalan dulu sama Ibu ya. Ibu. Kenalan? Salam. Salam. Ih, pintar. Ih, pintarnya ya Allah. Pintar ya. Nah, Iya, kaji. jadi mungkin akan membutuhkan waktu sekitar 20 menit Bu untuk melakukan pemeriksaan ini ya Bu ya. Mohon bantuannya ya nanti selama proses pemeriksaannya Bu ya. Iya, Bu. Ya. Oke. Arsi, kita sekarang periksa, kita timbang berat badan ya. Iya, timbang. Ya, iya. Anak soleha, oke, pintar 11,8 ya, normal ya Bu ya. Umur 2 tahun 4 bulan. Nah, sekarang kita ukur tingginya yuk Arsi yuk. Sini, pintar. Nah, posisi dalam pengukuran tinggi badan ini, Ki anak harus lurus, tegak, lurus, bisa rapat kan Arsi? Yuk, tolong dibantu Bu. Rapat. Oke. Iya. Harus menyandar ya ke, oke. Pintar. Kakinya rapatin. Ih, pintar Arsi anak ya. Nah, diri dulu ya. Nih, Bunda pegang. Oke, Bunda yang pegang ya. Geser dikit lagi nak. Oke. Lurus nak. Ngadap ibu. Lihat ibu. Pintar. 84 ya. Pada saat pengukuran tinggi badan, posisi anak harus menyandar pada dinding, di mana harus melepaskan seluruh
alas sepatunya ya. Seperti ini, jadi harus rapat. Bagian tumit kaki, kemudian bokong dan pundak pada anak itu harus menyandar pada dinding. Dan posisi anak harus melihat ke depan. Kita periksa tekanan darahnya ya. Nah, Arsy pernah diperiksa pakai ini? Oh, pintar ya, jadi berani ya. Nih, kita periksa ya, tensimeter. Sekarang kita ukur panas tubuhnya ya Bu ya, kita ukur sekarang. Nah, Arsy berani? Ih, pintar ya, hebat Arsy ya. Nah, ukurnya di kening ya. Nah, bunyi kan? Boleh pinjam tangannya? Ibu mau periksa, kita ukur nadinya ya, karena ini anaknya sudah besar, kita bisa ukur nadinya pada radialis anak selama 1 menit. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dari kepala hingga ke kaki. Sekarang kita periksa bagian kepala anak ya. Kita lihat bagaimanakah pertumbuhan rambutnya, distribusi rambutnya, warna rambutnya, kemudian sambil dipalpasi ya, apakah ada benjolan, massa ya, apakah ada nyeri ketika kita melakukan perabaan ya, palpasi pada bagian kepala. Kemudian kita bisa ukur berapa lingkar kepalanya dengan menggunakan meteran ya. Cara mengukurnya adalah posisi pada bagian oksipita. Kita ukur ya. Ini ukurnya di kepala nak, ya di sini ya. Pintar ya. Kita ukur, oke. Maaf ya Arsy ya. Arsy berani ya, pintar ya. Udah biasa ya sama bunda kayak gini. Ya ini ya. Arsy lurus aja. Oke, pintar. Nah posisinya di atas telinga ya. Awasin ini dulu ya. Pegang aja bonekanya. Nah, pas di bagian oksipital di 48 cm ya. 48 cm. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian mata anak. Pada bagian mata anak yang perlu kita lihat adalah inspeksi mata sebelah kanan dan sebelah kiri anak, apakah simetris apa tidak ya. Kemudian lihat bagaimana pertumbuhan alisnya ya. Kemudian jarak antara pangkal hidung dengan ujung mata apakah simetris apa tidak, dan ujung mata dengan telinga ya. Oke, pintar. Nah, sekarang kita akan melakukan refleks cahaya pada mata anak. Kita bisa lihat refleks pupilnya. Oke, sebentar saja ya pada anak. Kemudian pada mata kirinya, matanya nak. Matanya tengok nak, matanya tengok ibu ya. Oke. Jadi kalau pupilnya mengecil berarti reaksi cahayanya positif. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada hidung ya. Pada hidung yang dilihat adalah inspeksi tulang hidungnya ya. Simetris tidak kiri dan kanan, kemudian palpasi tulang hidungnya. Kemudian kita tutup. Coba tarik nafas nak. Terasa? Pintar. Iya. Oke, kemudian kita bisa lakukan pemeriksaan pada lubang hidungnya. Coba lihat ke atas dulu ya. Oke. Ya, kita bisa lihat apakah ada pembengkakan pada bagian dalam hidungnya, ada polip apa tidak. Oke, selanjutnya adalah bagian mulut ya. Bagian mulut yang diperiksa, inspeksi ya. Yang diinspeksi adalah mulutnya, bibirnya ya. Dilihat warna bibirnya normalnya adalah berwarna merah ya, merah muda. Kemudian kelembapannya ya, apakah kering atau tidak ya. Selanjutnya kita lakukan inspeksi pada organ mulutnya. Arsy bisa buka mulutnya? Pintar ya Allah. Kemudian kita lihat giginya, lidahnya ya. Kemudian lagi nak, keluarkan lidahnya. Keluarkan lidahnya, buka mulutnya nak. Buka mulutnya sayang nak. Buka mulutnya kayak gini. Pintar ya. Dah. Oke, giginya. Oke, bagus ya.
Giginya bersih ya, tidak ada lubangnya, bagus sekali. Oke, setelah bagian mulut ya, kita bisa lakukan selanjutnya adalah pemeriksaan bagian telinga. Pada bagian telinga, kita Arsi coba lihat ke bundanya. Sini nak, lihat bunda nak. Kita lakukan pemeriksaan bagian telinga dengan menggunakan otoskop. Untuk memudahkan dalam melihat liang telinga ya. Pertama kita lihat dulu ya telinga, daun telinganya ya. Kemudian kita palpasi apakah ada nyeri tekan atau tidak ya. Di bagian daun telinga, kemudian di belakang telinganya. Sini kita lakukan palpasi. Kemudian untuk melihat di bagian liang telinganya kita gunakan otoskop. Kita hidupkan lampunya. Kita hidup lampu. Nah, ya. Kita ibu periksa dulu ya, Arsy ya. Iya. Sama kayak bonekanya. Arsy lihat bonekanya di sini. Lihat bonekanya. Pintar ya. Cara melakukan pemeriksaan telinga dengan menggunakan otoskop, minta anak untuk menoleh ke sebelah kiri ya untuk memeriksa telinga kanan. Tengok ininya bonekanya Arsy. Lihat sini nak. Tengok bunda juga boleh. Iya. Kemudian tarik daun telinga anak. Kemudian masukkan ke lubang. Kemudian bisa kita lihat kebersihannya. Oke, apakah ada lesi apa tidak ya? Bagaimana membran timpaninya? Begitu juga dilakukan pada telinga sebelahnya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada leher. Dah buka dulu. Kita periksa ya. Periksa lehernya. Kita palpasi lehernya. Coba menelan kayak makan. Iya, pintar. Mama. Ya. Kita melihat apakah ada pembengkakan pada kelenjar getah bening atau tidak ya. Nah, Arsy boleh dibuka bajunya ya. Buka ya. Nah, pada pemeriksaan bagian dada ini yang dilihat adalah kita inspeksi dulu bagian area dada ya, warna kulitnya ya. Kemudian kesimetrisan antara puting susu ya, sebelah kiri dan kanan ya. Oke, kemudian selanjutnya kita akan lakukan perkusi pada area dada. Untuk melakukan perkusi, kita lakukan berada pada tulang interkosta ya, mulai dari 1 sampai 6 ya. Nah, bunyi perkusinya itu adalah resonan ya, untuk paru. Oke, pintar ya Arsy ya. Dan lakukan hal yang sama juga pada sisi sebelahnya. Oke, selanjutnya yang dilakukan adalah auskultasi. Nah, ini namanya stetoskop ya. Nanti alatnya ditempel ke sini. Ya. Arsy berani ya, hebat. Kita dapat mendengarkan suara jantung, normalnya adalah S1 dan S2, lub-dub. Dan sambil kita minta anak untuk tarik nafas ya. Coba tarik nafas nak. Arsy tarik nafas nak. Tarik nafas ya. Iya, tarik nafas. Oke. Kita mendengarkan suara nafas ya. Suara pada parunya. Selanjutnya sambil dilihat tadi ya, apakah si anak menggunakan alat bantu nafas ya, dengan tanda bahunya naik ya. Jika dia bernapas menggunakan otot bantu pernafasan. Oke, selanjutnya adalah lingkar dada ya, lingkar dada. Posisinya itu di manubrium, biar sejajar ya. Jadi usahakan tidak terkena sama pakaian ya, pakaian anak. Nah, 50.
Selanjutnya langsung kita melakukan lingkar perut ya. Lingkar perut sejajar sampai ke umbilikus ya. Nah, oke. Nah, ini 45. Susan. Oke. Jadi biasanya pada anak usia 2 tahun lingkar dadanya itu sudah mulai lebih besar dibanding dengan lingkar perut anak. Kemudian inspeksi pada perut, kita periksa untuk bagian perut sama ya, warna kulitnya, kemudian kulitnya bagaimana, lihat umbilikusnya ya. Kemudian kita lakukan palpasi ya, palpasi dalam pada bagian kanan, tangan kiri kita di bawah sambil melakukan penekanan. Sakit nak? Sakit ya, kalau sakit bilang ya. Tapi Arsy pintar nih, senyum. Oke. Kemudian sebelah kiri ya. Nah, di sini kita akan meraba apakah ada pembengkakan pada hati ya, pada bagian kanan ataupun pada kelenjar limpanya. Oke, kemudian selanjutnya kita lakukan perkusi. Perkusi, nah. Pada bagian area perut ini atau lambung, nah kita bisa mendengarkan bunyi perkusi normalnya adalah timpani. Oke, selanjutnya kita mengauskultasi bising usus. Kita dulu ya. Periksa ya. Nih. Mas Susan. Kita dengar dalam hitungan 1 menit. Normalnya itu bising usus tidak terdengar kuat ya. Nah, jika terdengarnya sering seperti bunyi kriuk-kriuk, nah itu mungkin tanda anak mengalami diare.